Salam, selamat malam Bapak Ibu Jemaat GMI Maranatha Tebet, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing pada malam hari ini. Kita telah memasuki malam Pasion yang pertama dalam minggu ini. Ada 4 malam Pasion sampai ke Jumat Agung nanti. Kita akan terus pada malam Pasion pertama sampai ke-4 ibadah malam, dan pada Jumat Agung kita ibadah masuk jam 9.30. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita semuanya untuk menyatukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sudah memasuki masa malam Pasion yang pertama. Kami ingin mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi kami, dan kami juga ingin menikmati persekutuan dengan Engkau dan menikmati minggu-minggu kesengsaraan ini. Tolonglah kami supaya kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau, dan kami juga boleh merasakan penderitaan-Mu yang telah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kepada kami semuanya, dan kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam ibadah malam Pasion yang pertama ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 ya. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Yesus digurabi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turun makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada malam Pasion yang pertama ini dalam bentuk pertanyaan, pemborosan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada satu perayaan besar yang senantiasa dirayakan setiap tahun oleh orang-orang Yahudi. Dan inilah yang terjadi dalam pembacaan kita pada malam hari ini, pembacaan firman Tuhan, di mana Yesus dan murid-muridnya juga ke Yerusalem untuk merayakan Paskah Yahudi. Perayaan Paskah Yahudi adalah perayaan peringatan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan dan dari penindasan di tanah Mesir. Jadi perayaan Paskah ini adalah semacam perayaan kemerdekaan
atau semacam perayaan kemenangan bagi bangsa itu. Biasanya dalam merayakan Paskah, ada banyak orang-orang Yahudi yang tinggal atau berada di luar Israel atau yang berada di perantauan. Mereka akan datang membanjiri kota Yerusalem, di mana Bait Allah berdiri sebagai pusat keagamaan. Nah, pastilah penginapan pada waktu itu laris manis dan terisi penuh. Sementara itu Yesus dan murid-muridnya sebagaimana biasanya mereka setiap tahun juga merayakan Paskah ini. Maka tempat alternatif yang terdekat dengan Yerusalem di mana mereka bisa tinggal adalah sebuah desa atau kota kecil yang bernama Betania. Dan Yesus dengan murid-muridnya tinggal dan berada di rumah satu keluarga. Satu keluarga yang punya hubungan yang baik, hubungannya dekat dengan Yesus, yaitu keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Saudara-saudara, butuh sebuah keberanian yang besar untuk datang ke Yerusalem, di mana para penguasa agama, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka sudah merencanakan sebuah agenda penangkapan dan pembunuhan terhadap Yesus. Tetapi lihatlah, Yesus tahu akan semua agenda itu, dan Yesus tidak takut. Namun ada satu dorongan yang kuat di mana Yesus harus menyelesaikan pekerjaan Bapaknya, dan dia tidak dapat mengabaikan pekerjaan itu. Marta, Maria, dan Lazarus adalah sebuah keluarga yang telah merasakan belas kasihan dan kebaikan Yesus. Di pasal 11 kita tahu bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Karena itu bagi keluarga ini, sosok Yesus adalah sosok yang terhormat. Bahkan lebih lagi, mereka sungguh percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Itulah sebabnya ketika Yesus dan murid-muridnya datang ke rumah mereka, serta-merta Marta melayani perjamuan. Maria juga melakukan sesuatu, yaitu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dengan minyak narwastu yang dikatakan di sini sangat mahal harganya. Padahal keluarga ini bukanlah keluarga yang kaya, tapi mereka melakukan yang terbaik, melakukan sesuatu yang mahal demi Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam peristiwa Yesus diurapi ini, kita akan melihat beberapa atau serangkaian sifat-sifat atau watak-watak kecil yang dipaparkan di sini. Yang pertama, kita menoleh kepada sifat dan watak Marta sebagai saudara tertua dari Maria dan Lazarus. Sifat dan watak Marta di sini menjelaskan bahwa Marta adalah wanita yang praktis dan juga seorang wanita yang ramah. Sebagai saudara tertua, Marta sadar akan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Ia bertindak layaknya seperti seorang ibu yang memasak dan melakukan tugas-tugas pekerjaan yang ada di dapur. Itulah sebabnya kita melihat bagaimana Marta begitu sibuk seperti seorang ibu mempersiapkan hidangan makan atau perjamuan kepada tamu-tamunya, kepada seorang yang terhormat, kepada rombongan yang istimewa yang mengunjungi dan tinggal di rumah mereka. Jadi kita melihat Marta ini adalah sebagai wanita yang praktis dan juga sebagai wanita yang penuh dengan keramahan. Lalu kita juga melihat bahwa Marta, ia menyatakan kasihnya melalui tenaga atau pekerjaan dan apa yang dapat dia berikan kepada Yesus. Itulah karakter, itulah sifat dan watak yang kita lihat dari tokoh Marta. Lalu bagaimana sifat dan watak dari tokoh Maria dalam firman Tuhan ini? Kita melihat bahwa Maria dalam menyatakan kasihnya kepada Yesus,
Ia menyatakan kasih itu tanpa hitung-hitungan. Maria menuangkan minyak narwastu yang mahal harganya ke kaki Yesus. Dan harga minyak narwastu itu sama dengan 1 tahun upah pekerja harian. Tetapi Maria tidak merasa sayang akan hal itu. Maria tidak merasa perbuatannya sebagai pemborosan, sebab ia melakukan itu dengan kasih yang dalam kepada Yesus. Kasih bukanlah kasih jika diperhitungkan dengan cermat semua biayanya, tetapi kasih memberikan semuanya dan hanya merasa menyesal kalau tidak bisa memberi lebih banyak lagi. Itulah kasih yang ditunjukkan oleh Maria. Ia tidak memiliki yang namanya hitung-hitungan atas kasih yang diperbuatnya. Kemudian Maria juga memiliki sifat rendah hati. Mengapa, saudara-saudara? Biasanya orang-orang akan mengurapi kepala seseorang. Mazmur 23 ayat 5. Tetapi Maria di sini, ia tidak mengurapi kepala Yesus, tidak meminyaki kepala Yesus, tapi meminyaki kaki Yesus. Di sini ada sebuah gambaran bahwa Maria tidak melihat bahwa ia cukup terhormat untuk meminyaki kepala Yesus. Karena itu dia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi kita melihat sebuah sifat yang rendah hati dari seorang Maria. Kemudian kita juga melihat bahwa Maria adalah tipe orang yang tidak mengutamakan harga diri. Di Israel tidak ada perempuan terhormat yang menguraikan rambutnya, kecuali perempuan yang tercela moralnya. Maria tidak memikirkan soal harga diri yang seperti itu, sebab dia lebih mengutamakan tindakan kasih daripada hal yang lain dalam hidupnya. Itulah watak dan sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Maria, saudara Marta. Lalu tokoh yang ketiga yaitu Iskariot, Yudas Iskariot. Bagaimanakah sifat dan watak yang diperlihatkan oleh Yudas Iskariot? Hari Minggu kemarin sedikitnya kita melihat ada 3 hal. Tetapi sekarang juga ini akan melengkapi. Yang pertama, saudara-saudara, sifat dan watak yang ditunjukkan oleh Yudas Iskariot adalah bahwa Yudas Iskariot menampilkan wajah musuh dalam selimut ataupun berkhianat. Dalam Yohanes 6 ayat 70 sampai 71, Yesus menyadari bahwa di antara murid-muridnya ada seorang pengkhianat. Meskipun demikian, Yesus mencoba menyentuh hati Yudas dengan memberinya kepercayaan dan menjadikannya sebagai seorang bendahara. Sekalipun pada akhirnya Yudas tidak bertobat juga dari kejahatannya. Maka Yudas bertindak seperti seorang sahabat, tetapi sesungguhnya dia adalah musuh dalam selimut. Kita melihat juga sifat dan watak Yudas sebagai seorang pencuri. Yudas menggunakan keahliannya dengan cara yang salah. Seseorang pernah berkata, penggodaan biasanya datang melalui suatu kecakapan yang wajar dilakukan. Jikalau seseorang mempunyai kecakapan mengelola keuangan, godaan baginya ialah memandang uang sebagai hal yang terpenting di dunia. Jikalau seseorang menduduki tempat yang utama, godaan baginya ialah memandang kedudukan dan gengsi sebagai hal yang terpenting. Jikalau seseorang mempunyai talenta khusus, godaan baginya ialah menyombongkan diri karena talentanya. Itulah yang kita lihat dari kehidupan seorang Yudas, mempergunakan keahliannya bukan untuk suatu hal yang baik, tetapi justru untuk mencuri uang dari perbendaharaan mereka. Yang berikutnya kita melihat yaitu sifat Yudas yang memiliki pikiran yang bengkok. Yudas baru saja menyaksikan tindakan kasih
yang luar biasa dari keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Namun Yudas menganggap tindakan kasih itu sebagai tindakan pemborosan yang berlebihan. Mengapa Yudas berpikir demikian? Seorang yang bernama William Barclay mengatakan, Yudas adalah seorang yang mempunyai sifat sakit hati, dan pandangannya mengenai hal-hal lain juga menyakiti hati. Jika kita menyukai seseorang, kesalahannya tidak banyak dilihat. Sebaliknya, jika kita tidak menyukai seseorang, kita menafsir keliru tindakannya yang terbaik sekalipun. Dan inilah karakter yang diperlihatkan oleh Yudas Iskariot, memiliki pikiran yang bengkok. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jikalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap tenaga, dan dengan segenap kekuatan kita, maka tentu tidak ada istilah pemborosan untuk sesuatu yang kita berikan, untuk sesuatu yang kita perbuat bagi kemuliaan Tuhan. Tindakan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak berbicara soal untung rugi. Tindakan kasih yang sungguh-sungguh kita berikan kepada Tuhan selalu berbicara tentang keinginan, hasrat untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita, yakni jaminan keselamatan dan hidup kekal. Masakan kita masih berpikir pemborosan untuk sesuatu yang terbaik yang bisa kita berikan dan perbuat bagi Tuhan? Kasih itu selalu menginginkan yang terbaik. Seorang Kristen yang sejati akan merasa resah kalau ia tidak berbuat apa-apa untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kiranya memboros karena kasih menjadi kebiasaan yang menyenangkan dalam hidup kita semuanya. Kita ingin melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Kita ingin menyembah Tuhan dengan cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan kita mau bagaimana hidup kita benar-benar menjadi hidup yang memberkati banyak orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Ajarilah kami ya Tuhan untuk senantiasa memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada Engkau, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap tenaga kami untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.